Arya Manggada Seri 5. Matahari Senja. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 22. Sebenarnya lah selain kedua orang tua berilmu tinggi itu, Manggada dan Laksana pun telah turun pula menyusuri tali ijuk itu diikuti oleh beberapa orang cantrik. Gunasraba yang berada di depan pintu menunggui api yang menyala semakin besar itu pun terkejut. Ia tidak mengira bahwa ada beberapa orang yang turun dari atas dinding dan berlari-lari mendekatinya. "Cegah mereka," teriak Gunasraba. Beberapa orang yang datang bersamanya segera bersiap untuk menyongsong orang-orang yang berlari-lari itu. Namun Gunasraba sendiri tidak ikut bersama mereka. Dengan tangkasnya Gunasraba itu meloncat ke atas punggung kudanya dan dengan cepat melarikan diri ke dalam gelap. Para pengikutnya memang termangu sejenak. Tetapi mereka tidak mempunyai kesempatan. Dengan geram Manggada dan Laksana telah berloncatan mendekat. Tetapi Ki Pandi tidak segera menyerang mereka. Dengan lantang ia pun berkata, "Menyerahlah. Kalian tidak mempunyai pilihan lain." Orang-orang yang datang bersama Gunasraba itu tidak menghiraukan. Jumlah orang yang turun dengan tali itu tidak banyak. Karena itu, maka mereka merasa mampu untuk bertahan sambil menunggu kawan-kawan mereka yang akan segera datang untuk menolong. Mereka meyakini bahwa Ki Gunasraba sedang menghubungi Kiai Narawangsa untuk mendapatkan bantuan. Karena itu, justru orang-orang itulah yang telah mendahului menyerang mereka yang turun dari dinding padepokan. Beberapa orang cantrik pun segera terlibat dalam pertempuran. Manggada dan Laksana juga segera terjun langsung melawan orang-orang yang telah membakar pintu gerbang itu. Namun bagaimanapun juga api yang membakar pintu gerbang itu tidak dapat dipadamkan. Pintu gerbang itu memang terbakar. Yang dilakukan oleh para cantrik kemudian adalah mencegah panggungan di menyebelah pintu gerbang itu ikut terbakar. Dalam pada itu pertempuran yang terjadi di depan pintu gerbang itu tidak berlangsung lama. Ketika orang-orang tua berilmu tinggi itu melibatkan diri, maka dengan cepat orang-orang yang membakar pintu gerbang itu telah dikuasai. Bahkan ketika orang-orang yang membakar pintu-pintu butulan ikut bergabung dengan kawan-kawan mereka, ternyata mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dalam waktu yang singkat beberapa orang telah terkapar di depan pintu gerbang yang telah terbakar sedangkan yang lain telah menyerah. Para cantrik padepokan itu justru berhasil menguasai beberapa ekor kuda. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana mereka akan membawa kuda-kuda itu masuk ke dalam padepokan karena pintu gerbang utama dan pintu-pintu butulan telah dibakar. Tetapi tiba-tiba saja seorang cantrik berteriak. "Masih ada satu pintu butulan yang tidak dibakar." Ki Pandi yang mendengar teriakan cantrik dari panggungan itu bertanya, "Di sisi sebelah mana?" "Pintu butulan kecil yang menghadap ke timur. Pintu yang hampir tidak pernah dipergunakan." Ki Pandi, orang-orang tua yang berilmu tinggi serta Manggada dan Laksana pun telah membawa beberapa ekor kuda yang tertinggal serta para tawanan mengelilingi dinding padepokan menuju ke pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur, yang karena tidak sering dipergunakan, maka telah ditumbuhi oleh batang ilalang dan pohon-pohon perdu. Namun dalam pada itu, Gunasraba yang melarikan diri di atas punggung kudanya telah sampai ke induk pasukannya. Dengan nafas yang terengah-engah, ia telah melaporkan apa yang terjadi di pintu gerbang utama padepokan Kiai Banyu Bening. Orang-orang gila, yang ingin membunuh dirinya sendiri. Baiklah. Marilah kita mendekat. Bukankah sebentar lagi, pintu gerbang utama dan beberapa pintu butulan itu sudah akan menjadi abu? Ya. Pada saat matahari terbit. Tetapi kita harus bersabar sedikit, agar kaki kita tidak menginjak bara yang masih panas. Orang-orang yang pertama akan memasuki pintu gerbang sudah dipersiapkan. Bukankah mereka telah mengenakan tumpah kulit kayu? Aku memang sudah memberikan contoh, bagaimana membuat tumpah kulit kayu untuk melindungi kaki mereka. Mudah-mudahan mereka telah mempersiapkannya. Bukankah kita dapat melihat sekarang, sahut Nyai Wijisari. Gunasraba pun kemudian memerintahkan Parang Landung dan Paron Waja untuk melihat, apakah orang-orangnya mematuhi perintahnya membuat tumpah-tumpah kulit kayu untuk melindungi telapak kaki mereka dari bara yang masih panas. Sementara itu, Kiai Narawangsa dan Nyai Wijisari pun telah mempersiapkan segala-galanya. Sesaat lagi, mereka akan bergerak mendekati padepokan. "Sayang, kita kehilangan beberapa ekor kuda," desis Kiai Narawangsa. "Tidak. Sebentar lagi, kita akan mendapatkannya kembali," jawab Gunasraba.
Dalam pada itu Pening Landung dan Paron Wajah pun telah melaporkan bahwa orang-orang mereka telah membuat pelumpah kulit kayu dengan tali kedebok yang sudah dikeringkan. Tidak ada masalah, berkata Parung Landung, mereka dapat mengabaikan panasnya bara yang tersisa. Meskipun ada yang membuat dari kelumpring, tetapi cukup untuk menahan panasnya sisa-sisa gerbang yang sudah menjadi arang. Tetapi kelumpring itu sendiri akan terbakar, berkata Gunasraba. Bukankah kita tidak akan berdiri tegak di atas bara itu? Sahut Paron Wajah, bukankah kita hanya akan berlari melintas? Kiai Narawangsa mengangguk-angguk. Tetapi Nyai Wijisari menyahut, jangan merendahkan lawan. Mereka akan menahan kita di atas bara api pintu gerbang itu. Kita dapat mengulur waktu sebentar, Nyai. Bukankah kita dapat berbicara lebih dahulu dengan Banyu Bening? Ia akan berpikir ulang jika ia melihat kekuatan Lata yang besar ini. Aku tidak ingin berbicara dengan Banyu Bening. Aku hanya ingin anakku itu. Kiai Narawangsa tidak menjawab lagi. Namun kemudian ia pun bertanya kepada Gunasraba. Marilah. Apakah kita sudah bersiap sepenuhnya? Sudah, Kakang. Kita sudah dapat bergerak sekarang. Mudah-mudahan kita masih sempat menolong orang-orang yang terjebak saat mereka membakar pintu gerbang. Demikianlah. Maka Parung Landung dan Paron Wajah pun segera memerintahkan pasukannya untuk bergerak menuju ke padepokan. Sementara itu langit telah menjadi merah. Mereka berharap bahwa saat matahari terbit, mereka sudah memasuki pintu-pintu gerbang padepokan yang mereka sangka masih dipimpin oleh Kiai Banyu Bening itu. Kiai Narawangsa dan Nyai Wijisarilah yang melangkah di paling depan. Kemudian Gunasraba dan dua orang saudara seperguruannya. Dua orang kakak beradik yang sebenarnya tidak kembar, tetapi wajah mereka demikian miripnya, sehingga banyak orang menyangka bahwa mereka adalah dua orang saudara kembar. Sedangkan sebenarnya umur mereka terpaut 2 tahun. Krendawa dan Mingkara. Demikianlah, maka langkah kaki yang berderap di padang perdu itu pun seakan-akan telah menggetarkan bumi. Kiai Narawangsa dan Nyai Wijisari yang berjalan di paling depan nampak menjadi tegang. Telah berpuluh bahkan beratus kali keduanya turun ke medan pertempuran. Bukan saja saat-saat mereka merampok dan menyamun di bulak-bulak panjang. Tetapi sudah berapa kali mereka terperosok ke dalam benturan kekuatan di antara mereka yang hidup dalam dunia yang kelam. Bertempur untuk memperebutkan pengaruh dan daerah jelajah, serta kadang-kadang tanpa sebab apa-apa. Tetapi yang dihadapi oleh Nyai Wijisari saat ini adalah orang yang pernah tersangkut dalam perjalanan hidupnya. Bahkan seseorang yang telah memberinya seorang anak yang sekarang dimakamkan di belakang dinding padepokan itu. Anak itulah yang setiap saat seakan-akan memanggil-manggilnya. Mengulurkan tangannya, menggapainya sambil memanggil-manggilnya, "Ibu, ibu, aku kedinginan, ibu." Nyai Wijisari menggeretakkan giginya. Langkahnya menjadi semakin cepat. Bahkan rasa-rasanya Nyai Wijisari itu ingin meloncat langsung memasuki padepokan Kiai Banyu Bening. Tetapi di samping itu, ada semacam keseganan untuk bertemu dengan Kiai Banyu Bening sendiri. Meskipun setiap kali Nyai Wijisari berusaha untuk mengingkarinya, tetapi di dasar hatinya, ia mengakui betapa ia telah melakukan kesalahan sebagai seorang istri, karena ia sudah membiarkan Narawangsa masuk ke dalam bilik tidurnya, justru saat ia menidurkan anaknya. Petaka itu tidak dapat dihindarinya. Nyai Wijisari itu tertegun melihat api yang sudah menjadi semakin surut. Pintu gerbang padepokan itu telah runtuh. Tidak ada lagi yang menghalangi langkah mereka memasuki padepokan itu. Tetapi yang terbuka, yang tidak menjadi penghalang lagi, adalah pintu pada gerbang utama dan butulan. Di belakang runtuhan itu telah bersiap para cantrik dan para pengikut Kiai Banyu Bening. Nyai Wijisari mengerutkan dahinya. Sementara itu, kakinya melangkah semakin panjang. Ada dua dorongan yang bertentangan di dalam diri Nyai Wijisari. Ia memang ingin lebih cepat sampai di makam anaknya, tetapi ada keseganan di hatinya untuk bertemu dengan Kiai Banyu Bening. Nyai Wijisari rasa-rasanya tidak akan berani menatap wajah laki-laki itu. Laki-laki yang pernah menjadi suaminya. Namun di luar sadar, mereka telah menjadi semakin dekat dengan reruntuhan pintu gerbang utama. Api telah jauh menyusut meskipun demikian. Kiai Narawangsa dan Nyai Wijisari masih dapat melihat dengan jelas beberapa sosok tubuh yang terbujur lintang. Mereka adalah orang-orang yang datang bersama Ki Gunasraba untuk membakar pintu gerbang. Kiai Banyu Bening telah membantai mereka, berkata Gunasraba dengan geram.
Tetapi langkah mereka terhenti. Mereka sadari bahwa di atas panggungan itu beberapa orang cantrik telah mempersiapkan anak panah dan lembing yang sudah siap mereka lontarkan. Dengan isyarat Kiai Narawangsa telah memanggil beberapa orang yang juga sudah mempersiapkan anak panah mereka. Pada saatnya, lindungi kami, terdengar suara Kiai Narawangsa yang berat. Tetapi pasukan itu memang berhenti. Kita memang harus bersabar, berkata Gunasraba yang melihat api di pintu gerbang itu hampir padam. Dalam pada itu, Kiai Narawangsa pun segera memerintahkan orang-orangnya untuk bersiap di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan rencana yang telah mereka susun. Beberapa kelompok di antara mereka telah pergi mengelilingi padepokan itu. Mereka adalah kelompok-kelompok yang mendapat tugas untuk memasuki padepokan lewat pintu butulan. Kiai Narawangsa telah berpesan kepada mereka bahwa kelompok-kelompok itu harus bergerak setelah mereka mendengar isyarat yang akan dilontarkan lewat panah sendaren dari depan pintu gerbang utama. Dalam pada itu, dari atas panggungan para cantrik mengikuti terus gerak-gerik pasukan Kiai Narawangsa. Setiap saat ada di antara para cantrik itu yang menghubungi dan memberikan laporan kepada Ki Lemah Teles dan Ki Warana. Dalam pada itu, Gunasraba telah membagi kedua orang saudara seperguruannya serta kedua orang anaknya untuk memimpin pasukan yang akan memasuki pintu gerbang butulan. Parang Landung dan Paron Wajah, yang dianggapnya sudah memiliki kemampuan yang memadai, akan memasuki padepokan itu lewat pintu butulan sebelah kiri yang juga telah terbakar habis. Sementara kedua orang saudara seperguruannya, Krendawa dan Mingkara, akan memasuki pintu butulan sebelah kanan. Mereka telah membawa masing-masing pasukan secukupnya. Dalam pada itu, langit pun menjadi bertambah terang. Manggada dan Laksana yang juga berada di panggungan melihat dua orang anak muda yang bergerak ke kiri dengan beberapa kelompok orang. "Heh, kau kenal kedua orang itu?" bertanya Laksana sambil menggamit Manggada. Manggada mengerutkan dahinya. Dengan ragu ia berkata, "Kedua anak muda itulah yang telah kita lihat di jalan bulak itu." "Ya, yang berpapasan dengan kita berdua. Mereka sama sekali tidak mau menepi, sehingga kita harus berjalan di atas tanggul parit." Manggada mengangguk-angguk. Sementara Laksana berkata selanjutnya, "Mereka akan berusaha memasuki pintu butulan sebelah kiri." "Kita akan menemui mereka," sahut Manggada. Atas izin Ki Pandi dan Ki Lemah Teles, maka Manggada dan Laksana telah pergi ke pintu butulan sebelah kiri, yang juga sudah terbakar. Mereka segera bergabung dengan para cantrik yang bertugas di tempat itu. "Aku akan berada di antara kalian," berkata Manggada. "Bagaimana dengan pintu gerbang utama?" bertanya seorang cantrik yang diserahi pimpinan di belakang pintu butulan itu. "Ki Lemah Teles ada di sana." Di luar, dua orang anak muda yang memimpin para pengikut Kiai Narawangsa, nampaknya orang-orang berilmu. "Mudah-mudahan bersama kalian, kami berdua dapat menahan mereka." Para cantrik itu mengangguk-angguk. Mereka memang menjadi mantap dengan kehadiran Manggada dan Laksana, karena para cantrik itu mengetahui bahwa kedua orang anak muda itu telah memiliki ilmu yang tinggi. Dalam pada itu, maka Ki Jagaprana pun telah diminta untuk berada di butulan sebelah kanan, karena mereka melihat dua orang yang diduga kembar, berada di antara mereka yang akan memasuki padepokan lewat pintu gerbang sebelah kanan. "Baik," jawab Ki Jagaprana, "aku akan melihat apakah orang kembar itu akan dapat mengejutkan anak-anak padepokan ini. Tetapi berhati-hatilah," pesan Ki Lemah Teles, "jika keduanya menunjukkan kelebihannya, biarlah beberapa orang cantrik membantumu, sementara kau panggil salah seorang dari kami. Aku tidak mau kau mati. Kita masih mempunyai persoalan." Ki Pandilah yang menyahut, "Jika kau masih ingin berperang tanding, kenapa tidak kau tantang saja Nyai Wijisari?" "Kenapa tidak kau lakukan sendiri?" bentak Ki Lemah Teles. Ki Pandi tertawa. Katanya, "Jika saja aku tidak bongkok dan tidak berpenampilan buruk. Apakah kau tidak ingat bahwa umumu sudah berada di senja hari? Seandainya kau tidak bongkok dan buruk, kau pun sudah menjadi pikun." Ki Pandi tertawa semakin keras. Orang-orang lain yang mendengarnya ikut tertawa pula. "Sudahlah, pergilah," bentak Ki Lemah Teles, "orang kembar itu sudah sampai di muka pintu butulan." "Api masih sedikit menyala," jawab Ki Jagaprana, "mereka tentu akan menunggu bara api itu padam. Lihat. Sebagian besar dari mereka memakai telumpah." Ki Jagaprana mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak menjawab lagi.
Dengan tergesa-gesa ia pun melangkah menuju ke butulan sebelah kanan. Sebagaimana Manggada dan Laksana, maka Ki Jagaprana pun disambut dengan gembira oleh para cantrik yang bertugas di pintu butulan sebelah kanan yang sudah hampir menjadi abu. Bahkan api pun mulai menjadi padam, meskipun asap masih mengepul. Di atas panggungan Ki Jagaprana melihat para cantrik siap dengan busur dan anak panah serta lembing-lembing bambu. Tetapi Ki Jagaprana pun kemudian telah memberitahukan beberapa orang cantrik yang bersenjata anak panah untuk bersiap menyambut para pengikut Kiai Narawangsa, demikian mereka memasuki pintu butulan yang sudah terbuka itu. Kalian harus melumpuhkan lapisan pertama dari orang-orang yang memasuki pintu yang sudah menjadi abu itu. Jika mereka membawa perisai, maka bidiklah kakinya. Jika mungkin lututnya. Jika mereka tidak membawa perisai, maka sasaran kalian adalah dada mereka. Demikianlah, maka beberapa orang yang bersenjata busur dan anak panah pun telah bersiap. Mereka telah memasang anak panahnya pada busurnya. Di lambungnya tergantung bumbung yang berisi anak panah pula. Beberapa saat mereka menunggu. Para cantrik yang ada di dalam beberapa saat mereka menunggu. Para cantrik yang ada di dalam dinding padepokan itu rasa-rasanya tidak sabar lagi. Terutama mereka yang sudah mengeterapkan anak panah pada busurnya dan bahkan tali busur itu sudah mulai menegang. Di depan pintu gerbang padepokan yang sudah terbakar, Kiai Narawangsa dan Nyai Wijisari bersama pasukan induknya telah berhenti. Mereka memang harus menunggu api di gerbang itu agar padam sama sekali. Tetapi sisa-sisa api dan bara tidak akan dapat menahan mereka, karena orang-orang yang sudah siap memasuki padepokan itu mempergunakan alas kaki yang mereka buat dari kulit kayu. Sementara itu, para penghuni padepokan itu pun sudah siap pula untuk menahan serangan yang sebentar lagi akan melanda padepokan itu. Ki Pandi, Ki Ajar Pangukan dan Ki Sambipitu telah siap bersama para cantrik di belakang pintu gerbang yang terbakar. Sementara Ki Lemah Teles dan Ki Warana masih berada di panggungan di sebelah pintu gerbang yang sudah terbakar itu. "Heh, Kiai Banyu Bening," berteriak Kiai Narawangsa, "aku masih memberi kesempatan untuk menyerah. Meskipun kami yakin akan dapat menghancurkan seluruh padepokan ini, bukan hanya pintu gerbangnya saja, tetapi kami masih mempunyai belas kasihan. Karena itu, sebaiknya kau menyerah saja." Ki Lemah Teles yang berada di panggungan memandang pasukan yang sudah siap itu dengan jantung yang berdebar-debar. Tetapi Ki Lemah Teles sudah bertekad untuk mengatakan yang sebenarnya, bahwa Kiai Banyu Bening sudah tidak ada. Kawan-kawannya telah menyetujuinya pula. Jika pengakuan itu dapat mencegah pertempuran, maka tidak perlu jatuh korban dari kedua belah pihak, meskipun hal itu sudah terjadi atas sekelompok orang yang telah membakar pintu gerbang, kecuali mereka yang telah menyerah. "Heh, Kiai Banyu Bening," teriak Kiai Narawangsa pula, "jawab pernyataanku ini. Kesempatan untuk menyerah." Ki Lemah Teles yang ada di atas panggungan itu pun menyahut. "Kiai Narawangsa, apakah kau tidak dapat melihat kami yang berada di atas panggungan? Cahaya matahari telah nampak di langit. Kami yang ada di panggungan sudah dapat melihat wajah kalian seorang demi seorang." Kiai Narawangsa termangu-mangu sejenak. Suara itu bukan suara Kiai Banyu Bening. Meskipun sudah lama ia tidak mendengar suara Banyu Bening, tetapi Kiai Narawangsa masih akan dapat mengenali suara itu. Ketika ia berpaling kepada Nyai Wijisari, maka Kiai Narawangsa itu pun melihat kening Nyai Wijisari berkerut. "Siapa kau?" tiba-tiba saja suara Nyai Wijisari melengking tinggi. Kiai Lemah Teles termangu-mangu sejenak. Namun kemudian jawabnya. "Aku Ki Lemah Teles yang menunggui padepokan ini bersama Ki Warana. Kami ingin berbicara dengan Kiai Banyu Bening," teriak Kiai Narawangsa kemudian, "kami tidak akan berbicara dengan orang lain." Kiai Lemah Teles termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian berteriak pula. "Kiai Narawangsa, ketahuilah, bahwa padepokan ini bukan lagi padepokan yang dipimpin oleh Kiai Banyu Bening. Sekarang akulah yang memimpin padepokan ini setelah padepokan ini ditinggalkan oleh Kiai Banyu Bening beberapa saat yang lalu." Jawaban itu sangat mengejutkan. Hampir di luar sadar Nyai Wijisari berteriak nyaring. "Bohong. Kalian tidak usah menyembunyikan Kiai Banyu Bening. Kami datang untuk membuat perhitungan dengan orang itu. Kami berkata sebenarnya, Nyai. Kiai Banyu Bening sudah tidak ada. Sesuatu telah terjadi di padepokan ini. Bencana." "Jangan melingkar-lingkar," sahut Kiai Narawangsa.
Apakah Kiai Banyu Bening sekarang sudah menjadi seorang pengecut, sehingga tidak berani lagi menghadapi kami? Tidak. Kiai Banyu Bening memang bukan pengecut. Itulah sebabnya maka kalian tidak lagi dapat menjumpai Kiai Banyu Bening sekarang. Di belakang pintu gerbang yang sudah menjadi abu, Ki Ajar Pangukan menjadi berdebar-debar. Ia pernah menerima utusan Kiai Narawangsa dan mengaku sebagai Kiai Banyu Bening. Apa yang sebenarnya telah terjadi di sini? Bertanya Nyai Wijisari. Penipuan? Kepura-puraan? Atau sebuah permainan yang licik? Tidak ada permainan yang licik. Tetapi ketahuilah, bahwa Kiai Banyu Bening memang sudah tidak ada dalam arti yang sebenarnya. Kiai Banyu Bening telah gugur saat ia mempertahankan padepokan ini. Bohong, teriak Nyai Wijisari dengan serta-merta. Betapa ia dan Kiai Banyu Bening bermusuhan karena kehadiran Kiai Narawangsa, tetapi berita kematian Kiai Banyu Bening sangat mengejutkannya. Kami tidak berbohong Nyai, jawab Kiai lemah teles, kami dapat menceritakan urut-urutan peristiwanya. Siapa yang telah membunuh Kiai Banyu Bening? Bertanya Nyai Wijisari dengan suara bergetar. Panembahan Lebdagati, jawab Ki lemah teles. Lebdagati. Jadi iblis itukah yang telah membunuh Kiai Banyu Bening? Ya. Panembahan Lebdagati datang ke padepokan ini dan merebutnya untuk beberapa hari. Sebelum kami datang membebaskannya, sahut Ki lemah teles, kami dapat mengusir Panembahan Lebdagati. Tetapi kami tidak dapat menangkapnya, apalagi membunuhnya. Jantung Nyai Wijisari terasa berdegup semakin cepat. Darahnya seakan-akan bergejolak di dalam dadanya. Rasa-rasanya ia tidak rela mendengar berita kematian Kiai Banyu Bening. Betapa ia terpisah dari orang itu, namun Kiai Banyu Bening pernah menjadi suaminya. Ketika ia mula-mula mengenal sentuhan tangan laki-laki, orang itu adalah Kiai Banyu Bening. Dalam pada itu, Kiai Narawangsalah yang berteriak. Apakah kau justru pengikut Panembahan Lebdagati itu? Tidak. Kami bukan pengikut Panembahan Lebdagati. Kami justru telah bertempur melawannya dan mengusirnya dari padepokan ini. Sejenak Kiai Narawangsa menjadi termangu-mangu. Ia mencoba memandang wajah-wajah orang yang berada di panggungan. Sebenarnya lah bahwa tidak ada orang yang dapat diduganya Kiai Banyu Bening. Tetapi Kiai Banyu Bening memang dapat saja bersembunyi atau melarikan diri sebelumnya. Namun Kiai Banyu Bening memang bukan seorang pengecut yang dapat berbuat seperti itu. Dalam pada itu, Ki lemah teles pun berkata, Kiai Narawangsa, apakah sebenarnya yang kalian kehendaki dari Kiai Banyu Bening? Jika kami dapat memenuhinya, maka kami akan mencoba memenuhinya tanpa harus mengorbankan banyak orang. Ki lemah teles, suara Nyai Wijisari dengan nada tinggi seakan-akan menggetarkan dinding-dinding padepokan dan bahkan panggungan di sebelah pintu gerbang yang terbakar itu. Gejolak perasaannya benar-benar telah mengguncang dadanya, sehingga getar suara yang dilontarkan bagaikan mengandung tenaga yang sangat besar. Apapun yang kau katakan tentang Kiai Banyu Bening, namun kami datang dengan niat yang tidak berubah. Kami menghendaki padepokan ini. Jika benar kau berniat menghindari penumpahan darah, maka tinggalkan padepokan ini. Tidak ada yang boleh kau bawa selain pakaian yang melekat di tubuh kalian. Aku akan tinggal di padepokan ini menunggui anakku yang telah dibawa ke padepokan ini oleh Kiai Banyu Bening. Ki lemah teles termangu-mangu sebentar. Namun kemudian ia pun bertanya. Jadi itukah niat Nyai datang kemari? Nyai akan mengambil kembali anak Nyai. Juga anak Kiai Banyu Bening? Bagaimana mungkin Nyai datang untuk menemui seorang suami dengan membawa kekuatan yang demikian besarnya? Kecuali jika Nyai akan mengambil kembali suaminya yang berada di tangan orang lain. Cukup, teriak Nyai Wijisari. Suaranya semakin lantang dan udara pun bergetar semakin keras. Bahkan getar suara perempuan itu telah mulai menyentuh isi dada, jadi begitukah caramu mencari penyelesaian tanpa mengorbankan nyawa? Nyai, berkata Ki lemah teles kemudian, jika Nyai ingin mengambil anak Nyai itu, terserah kepada Nyai. Kami tidak akan menghalangi. Ambillah, karena itu memang anak Nyai. Tetapi jangan mengambil padepokan ini. Kami sudah merebutnya dari tangan Panembahan Lebdagati dengan menitikkan keringat dan darah. Bagaimana mungkin kami akan melepaskannya begitu saja? Aku tidak peduli, sahut Kiai Narawangsa, kami akan memberi waktu secukupnya jika kalian memang akan pergi. Kami tidak akan mengganggu kalian yang meninggalkan padepokan ini. Tetapi jika ada di antara kalian yang memilih bergabung dengan kami tidak berkeberatan.
Tetapi kalian harus bersedia mematuhi segala paugeran di dalam lingkungan kami. Kiai, jawab Ki Lemah Teles, kami akan mempertahankan padepokan ini, apapun yang terjadi. Jika kalian memaksakan kehendak kalian, maka kami justru akan menutup kesempatan Nyai Wijisari untuk mengambil anaknya. Biarlah anak itu kesepian di sini tanpa ayah dan ibunya. Tidak, teriak Nyai Wijisari, aku akan menunggui anakku di sini. Itu tidak mungkin, Nyai. Karena itu, maka terserah kepada Kiai Narawangsa dan Nyai Wijisari. Apakah kita harus bertempur atau tidak? Seandainya kita harus bertempur, kami pun sudah siap. Para cantrik dari padepokan ini masih menyandang kebanggaan setelah mereka berhasil mengusir Panembahan Lebdagati. Karena itu, maka dengan darah yang masih panas, kami akan menghadapi kalian. Tetapi jika kalian berniat mengambil anak itu dengan cara yang baik, kami tidak akan berkeberatan. Kami akan memberi kesempatan kepada kalian sebaik-baiknya. Cukup, teriak Kiai Narawangsa, kami akan mengusir kalian dengan kekerasan. Ki Lemah Teles tidak mempunyai pilihan lain. Karena itu, maka ia pun berkata, jika demikian, maka kita akan bertempur. Tetapi dengan demikian maka kalian tidak akan pernah dapat mengambil anak itu lagi dari padepokan ini. Jangan sentuh anak itu, teriak Nyai Wijisari, jika kalian melakukannya juga, maka nasib padepokan ini akan menjadi sangat buruk. Aku tidak akan memeras dengan taruhan anakmu itu, Nyai, meskipun sebenarnya anakmu itu sudah tidak berarti apa-apa lagi. Kami akan mempertahankan padepokan ini dengan sikap yang wajar. Diam kau, bentak Nyai Wijisari, kau anggap anakku itu sudah tidak berarti apa-apa? Aku rindukan anakku siang dan malam. Aku tidak sampai hati melepaskan anakku dalam kesepian, kedinginan dan kepanasan karena ayahnya tidak memperdulikannya. Ayahnya lebih peduli kepada anak itu daripada kau, Nyai. Tiba-tiba Ki Warana menyahut, aku melayani Kiai Banyu Bening setiap hari jika ia berada di sisi anaknya. Sampai akhir hayatnya ia sama sekali tidak pernah berpaling kepada seorang perempuan yang akan dapat menyakiti hati anaknya itu. Tetapi kau, apa yang kau lakukan? Kau tinggalkan anakmu di dalam api, sementara kau lari dengan seorang laki-laki saat anakmu masih bayi. Cukup, cukup. Diam kau iblis, teriak Nyai Wijisari dengan suara yang melengking-lengking. Kenapa aku harus diam? Kau hianati kesetiaan seorang suami. Kau nodai kasih seorang ibu kepada anaknya. Dan sekarang, ketika yang tinggal hanya tulang belulang, kau datang untuk mengambilnya. Semua itu omong kosong. Kau yang memanfaatkan anakmu yang telah kau tinggalkan di dalam api yang menyala itu untuk menantang Kiai Banyu Bening dan sekaligus berusaha merebut padepokannya. Kau gila. Kau gila, teriak Nyai Wijisari semakin keras. Aku adalah orang terdekat dengan Kiai Banyu Bening. Aku melihat bagaimana Kiai Banyu Bening menjadi gila karena tangis anaknya yang ditelan api, sehingga kegilaannya itu telah mewarnai kepercayaannya. Ia ingin 100 orang bayi mau sebagaimana anaknya, menangis di dalam api yang menyala. Tidak. Kau bohong. Kiai Narawangsalah yang menyahut Banyu Bening mendengar tangis anaknya bagaikan kidung yang mengalun di atas mega di langit biru. Ketika ia merindukan suara kidung itu lagi, maka ia telah memerintahkan untuk membakar 100 orang bayi demi kepuasan batinnya. Tetapi Ki Warana menjawab, kau benci akan kesetiaan Kiai Banyu Bening, karena kau telah mengambil istrinya dengan cara yang tidak beradab. Cukup, teriak Kiai Narawangsa. Tiba-tiba saja Kiai Narawangsa itu mengangkat tangannya sambil berteriak, lontarkan anak panah Sendaren. Kita koyak mulut-mulut yang memfitnah itu. Ki Lemah Teles tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Diperintahkannya, para cantrik yang bersenjata anak panah untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan. Sejenak kemudian, maka beberapa batang anak panah Sendaren telah terlepas dari busurnya. Anak panah yang memberikan isyarat kepada semua kekuatan yang dibawa oleh Kiai Narawangsa dan Nyai Wijisari untuk bergerak serentak. Ki Lemah Teles yang berada di panggungan pun tanggap akan perintah itu. Ketika ia melihat pasukan itu mulai bergerak, maka Ki Lemah Teles telah memerintahkan membunyikan isyarat dengan memukul bende di atas panggungan itu. Demikian suara bende itu meraung-raung di atas panggungan, maka para cantrik seisi padepokan itu telah bersiap. Anak-anak muda dari beberapa padukuhan yang telah berada di padepokan itu pun telah mendapatkan dirinya pula. Sebagian dari mereka memang sudah mempunyai sedikit pengalaman, tetapi yang lain sama sekali belum.
Namun para pemimpin padepokan itu masih sempat memberikan latihan-latihan kepada mereka meskipun baru landasannya saja, sementara lawan mereka adalah orang-orang yang setiap saat selalu bercanda dengan senjata mereka. Tetapi para cantrik padepokan Kiai Banyu Bening yang mengikuti jejak Ki Warana juga cukup banyak. Mereka pun memiliki pengalaman sebagaimana para pengikut Kiai Narawangsa. Demikianlah, maka sejenak kemudian, seperti arus banjir bandang, para pengikut Kiai Narawangsa telah menyerang padepokan yang telah ditinggalkan oleh Kiai Banyu Bening itu. Mereka menerobos pintu gerbang induk dan pintu-pintu gerbang butulan yang telah menjadi abu. Tetapi demikian mereka mulai bergerak, maka anak panah pun tercurah bagaikan hujan. Tetapi hal itu memang sudah diperhitungkan oleh Kiai Narawangsa dan para pengikutnya. Karena itu, mereka pun tidak terkejut sama sekali. Bahkan mereka telah siap untuk menangkis serangan anak panah yang menghujan itu. Meskipun demikian, beberapa orang telah terhenti di pintu-pintu gerbang. Anak panah yang menyusup di bawah perisai dan mengenai lutut, telah melumpuhkan beberapa pengikut Kiai Narawangsa. Namun ada pula anak panah yang menembus dada, sehingga orang yang dikenainya terjatuh dan terinjak-injak oleh kawan-kawannya. Mereka untuk selamanya tidak akan pernah bangkit lagi. Sejenak kemudian, maka benturan kekuatan pun telah terjadi. Tetapi demikian derasnya arus serangan yang mengalir dari luar padepokan, telah memaksa para cantrik untuk bergerak mundur. Tetapi para cantrik itu tidak melepaskan para penyerang untuk begitu saja memasuki padepokan yang telah mereka rebut dari tangan Panembahan Lebdagati itu. Pertempuran pun segera menyala dengan sengitnya. Senjata yang teracu-acu, berputaran dan terayun-ayun itu, telah saling berbenturan. Suaranya berdentang di antara teriakan-teriakan yang mengguruh dari kedua belah pihak. Di induk pasukan Kiai Narawangsa bertempur dengan garangnya. Apa saja yang ada di depannya telah disapunya tanpa ampun. Namun langkahnya terhenti ketika di hadapannya berdiri seorang yang sudah berada di usia senjanya. Sabarlah sedikit, Kiai Narawangsa. Jangan kau sapu anak-anak seperti menebas batang ilalang. Seharusnya kau mempunyai sedikit harga diri dengan mencari lawan yang seimbang, setidak-tidaknya mampu memberikan sedikit perlawanan. Siapa kau? Bertanya Kiai Narawangsa. Namaku Ajar Pangukan, jawab orang itu. Kiai Narawangsa menarik nafas dalam-dalam. Katanya, namamu tidak dikenal. Minggirlah. Kau sudah terlalu tua untuk berada di medan pertempuran. Aku tidak akan menghancurkanmu sebagaimana orang-orang lain yang berani mendekati aku. Kiai Narawangsa, aku berniat untuk melawanmu apapun yang terjadi. Karena kau telah mengambil istrinya dengan cara yang tidak beradab. Kau ternyata belum mengenal aku yang sebenarnya. Jika sekarang aku berdiri di sini, justru karena aku ingin mengenalmu sebaik-baiknya. Nampaknya kau juga orang berilmu. Tetapi belum terlambat bagimu jika kau ingin menyingkir. Aku akan tetap mencoba menghadapimu. Marilah, aku sudah bersiap sepenuhnya. Kiai Narawangsa menggeram. Katanya, apa boleh buat jika aku harus membunuhmu? Bukankah di dalam perang dapat saja terjadi, membunuh atau dibunuh? Bagus. Kau benar-benar sudah siap maju ke medan pertempuran. Aku senang mendapat seorang lawan yang sedikit dapat menggelitik ilmuku. Ki Ajar Pangukan pun kemudian telah bersiap. Kiai Narawangsa telah bergerak selangkah ke samping. Demikian pula Ki Ajar Pangukan sehingga keduanya untuk beberapa saat saling bergeser setapak-setapak. Sesaat kemudian, maka Kiai Narawangsa yang garang itu mulai meloncat menyerang. Tetapi serangannya yang seakan-akan sekedar untuk menyentuh kulit lawannya itu pun telah dielakkan oleh Ki Ajar Pangukan. Namun serangan-serangan Kiai Narawangsa berikutnya justru menjadi semakin cepat dan semakin garang. Namun demikian, serangan-serangan itu tidak menyentuh sasarannya. Tetapi Kiai Narawangsa memang belum bersungguh-sungguh. Ia masih ingin mengetahui serba sedikit tentang kemampuan lawannya yang sudah lewat separuh baya. Ki Ajar Pangukan pun masih belum benar-benar bertempur. Seperti Kiai Narawangsa, Ki Ajar Pangukan baru sekedar ingin mengintip kemampuan lawannya. Karena itu, maka keduanya masih belum menapak pada ilmu mereka yang sebenarnya. Dalam pada itu, yang lebih kasar dari Kiai Narawangsa adalah Ki Gunasraba. Dengan senjata bindi ia menghancurkan apa saja yang ada di sekitarnya. Untuk menahan geraknya, maka 5 orang cantrik padepokan itu telah mengepungnya. Namun bindi Gunasraba berputaran dengan cepat. Bindi yang besar itu memang sulit untuk ditahan.
Jika terjadi benturan dengan senjata para cantrik, maka senjata-senjata itu harus digenggam erat-erat. Dua orang cantrik telah kehilangan senjata mereka dalam benturan dengan Bindi Gunasraba. Untunglah, seorang di antara mereka segera mendapatkan senjata kembali. Sementara cantrik yang lain telah memungut senjata siapapun juga yang terkapar tidak jauh daripadanya. Meskipun berlima, ternyata cantrik itu mengalami kesulitan. Yang dapat mereka lakukan adalah sekedar menahan, agar Gunasraba tidak mengacaukan pertahanan para cantrik pemula yang masih belum cukup berpengalaman. Namun di antara riuhnya geram dan teriakan-teriakan, terdengar seseorang berkata, "Minggirlah. Aku akan mencoba menghadapinya." Para cantrik itu memang segera menyibak. Yang muncul adalah Kisambi Pitu. Seorang yang rambutnya sudah mulai ubanan. Beberapa lembar yang terjurai di bawah ikat kepalanya, nampak kelabu keputih-putihan. "Kau mau apa, kakek tua?" bertanya Gunasraba. "Heh, aku belum tua," jawab Kisambi Pitu, "gigiku masih utuh." "Tetapi rambutmu sudah mulai memutih," sahut Gunasraba. "Aku dapat menyembunyikan rambutku di bawah ikat kepalaku. Kau cukur sampai gundul pun kau tidak akan dapat menyembunyikan umurmu." Kisambi Pitu tertawa. Katanya, "Aku memang sudah tua. Minggirlah. Jangan ganggu aku. Aku akan membinasakan orang-orang yang berani menghalangi jalanku menuju ke pendapa bangunan utama padepokan ini." Tetapi Kisambi Pitu justru tertawa. Katanya, "Kau suka yang aneh-aneh, Kisanak. Kau kira kami akan mempersilahkan kalian naik ke pendapa dan menyuguhkan hidangan minuman hangat dan makan siang dengan memotong 3 ekor lembu? Setan kau orang tua yang tidak tahu diri. Sekali kau tersentuh senjataku, maka tubuhmu akan segera lumat." Tetapi Kisambi Pitu tidak bergeser dari tempatnya. Dengan tangkasnya Kisambi Pitu telah menggerakkan pedangnya. Namun Kisambi Pitu itu sadar, bahwa bindi lawannya yang berat itu merupakan senjata yang berbahaya. Ia harus menghindari benturan langsung sejauh dapat dilakukannya. Gunasraba yang marah itu pun kemudian berkata, "Jika demikian bersiaplah untuk mati. Tubuhmu akan segera lumat menjadi debu." Kisambi Pitu tidak menjawab lagi. Tetapi ia benar-benar sudah siap untuk menghadapinya. Dengan demikian, maka sejenak kemudian, keduanya telah terlibat dalam pertempuran yang sengit, mereka tidak merasa perlu untuk saling menjajagi. Apalagi tangan Gunasraba sudah terlanjur berkeringat ketika ia menghadapi kelima orang cantrik yang berusaha membatasi geraknya. Tetapi karena itu, maka Gunasraba pun segera terkejut. Orang tua itu ternyata mampu bergerak dengan tangkas. Tubuhnya bahkan seakan-akan seringan kapas. Sementara itu senjatanya berputaran dengan cepat, sehingga sebilah pedang itu seakan-akan telah berubah menjadi 2 atau 3 atau bahkan 4. "Gila kakek tua ini," geram Gunasraba. Namun Gunasraba juga bukan orang kebanyakan. Ia pun memiliki ilmu yang tinggi. Bahkan kekuatan Gunasraba ternyata memang melampaui kekuatan orang kebanyakan. Namun dalam pada itu, demikian pasukan Kiai Narawangsa dan Nyai Wijisari memasuki halaman padepokan, maka Nyai Wijisari langsung dapat melihat sebuah tugu batu dan sebuah nisan kecil di atasnya sebagaimana pernah dilaporkan oleh orang-orangnya yang pernah datang ke padepokan itu. Karena itu, maka jantungnya benar-benar telah bergejolak. Demikian pasukannya sempat mendorong pertahanan para cantrik dari padepokan itu mundur, maka Nyai Wijisari tidak dapat menahan dirinya. Nyai Wijisari pun dengan garangnya telah menerobos menusuk langsung pertahanan lawan. Tiba-tiba saja perempuan itu terlepas dari medan dan berlari langsung ke tugu di depan bangunan utama padepokan itu. Bersambung ke bab 23. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.